penuduhan maupun kesalahan yang dituduhkan oleh Gus Nur maupun Bambang Tri tidak terbukti. Maka dari itu kita semuanya memohon, khususnya Bapak Hakim atau Majelis Hakim, mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, sekaitan dengan detik-detik atau menjalannya putusan Majelis Hakim atas kasus si Sugih Nur dan Bambang Tri. Tetapi ini bukan datang dari si Sugih Nur, tetapi ini datang dari alumni 212 cabang Solo dan Solo Raya, sahabat-sahabat. Dan dia sangat berharap sekali bagaimana si Sugih Nur itu dibebaskan karena dia tidak bersalah. Ini hanya diskriminasi yang dilakukan oleh para penguasa. Ya biasa, lagu lama, sahabat-sahabat. Nah, ini karena menjelang detik-detik putusan, sahabat-sahabat, jadi semua geng-geng mereka ini berkuar-kuar untuk meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan si Sugih Nur dan Bambang Tri. Nah, seperti apa konferensi pers yang mereka lakukan yang dipimpin langsung oleh si Ahmad Hosinuddin ex HTI ini? Mari kita lihat videonya. Maka dari itu, bahwa orang yang dituduh supaya mengatakan palsu kemudian harus mengeluarkan aslinya, kemudian mereka tidak tahu dan pun tidak bisa. Maka dari itu termasuk bahwa penuduhan maupun kesalahan yang dituduhkan oleh Gus Nur maupun Bambang Tri tidak terbukti. Maka dari itu kita semuanya memohon, khususnya Bapak Hakim atau Majelis Hakim sekalian, jangan sampai terinventasi, ya, jangan sampai seakan-akan terbayangi bahwa saya ada di belakang saya. Artinya orang yang membayar mungkin, terus terang begitu. Sehingga seakan-akan semua itu sudah di take record, ya, sudah betul-betul dipasang oleh mereka supaya Gus Nur maupun Bambang Tri ini tetap masuk. Tetapi dari persidangan dari pertama sampai sekarang ini yang mereka tonjolkan 20 saksi sampai kita mengeluarkan 3 saksi, 2 ahli, dan itu semuanya menyatakan kebenaran dari kita, dan mereka pun juga tidak bisa menyatakan bahwa Bambang Tri dan Gus Nur salah. Kita memohon dari semuanya ini untuk Bapak Majelis Hakim supaya membebaskan baik Gus Nur maupun Bambang Tri, karena pengakuan-pengakuan mereka tidak layak untuk diterima. Dari 1 sampai 20 hanya 1 yang diterima oleh Gus Nur maupun Bambang Tri. Maka dari itu Bapak Majelis Hakim untuk mencabut dari tuntutan Gus Nur dan Bambang Tri tidak dimasukkan ke penjara tapi dibebaskan. Allahu Akbar. Mungkin dari ini perwakilan dari Solo maupun Solo Raya 212, semoga semuanya khususnya Gus Nur maupun Bambang Tri dimudahkan oleh Allah urusannya. Amin. Dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan dipanjangkan umurnya, dan kita semuanya diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiba agenda pembacaan pernyataan. Namun sebelum pembacaan pernyataan, ada salah satu advokat kita, kami mohon Abu Hozi untuk kemarin untuk menyampaikan pandangannya. Ini, dan setelah ini nanti kita mohon untuk semuanya berdiri agar bisa kita bacakan pernyataan bersama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Perkenalkan, nama saya Abu Ghazi dari tim advokasi Gus Nur dan BT.
ke sini jenengan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Tentunya saat ini itu yang paling kita inginkan atau kita dambakan adalah putusan majelis hakim yang seadil-adilnya. Seadil-adilnya dalam hal ini adalah menunjuk fakta-fakta dalam persidangan. Terkesan di pengadilan itu terkesan terlalu dipaksakan dengan menghadirkan para saksi-saksi yang tidak jelas, tidak mengarah menunjukkan bahwa ijazah tersebut ada apa tidak. Dan Gus Nur selalu terzolimin dengan kasus-kasus sebelumnya. Maka kalau ini benar-benar negara demokrasi berasaskan Pancasila, yang jelas bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ini adalah negara yang harus menunjukkan undang-undangnya berpihakkan kepada agama, maka jangan sampai menuduh orang-orang yang mengungkapkan salah satunya adalah masalah ijazah malah dituduh dengan bermubahalah, malah dianggap sebagai penistaan agama. Ini terlalu dipaksakan. Maka kembali kepada para hakim dalam jaksa, hendaklah Anda itu jujur dengan kebenaran, jujur dengan keadilan. Jangan sampai Anda itu kesannya adalah orang yang terbayarkan, maka Anda akan terbelenggu baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka kami ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia melihat tidak adanya keadilan dan kejujuran dalam kasus persidangan Gus Nur, maka kami siap akan selalu membela dan kami akan selalu menuntut agar Gus Nur dibebaskan. Takbir. Allah. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah dengarkan ya. Ternyata ini ada surat cinta untuk Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Solo untuk membebaskan si Sugih Nur dengan asumsi-asumsi yang dia bangun bahwa Sugih Nur itu asli dikriminalisasi dan dia tidak melakukan kejahatan apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Yang pada dasarnya adalah dia masih tetap bersih teguh lah ya di pendirian mereka, di agitasi, di narasi mereka bahwa Pak Jokowi itu tidak punya ijazah asli. Nah, itu yang sering dia bangun, sahabat-sahabat. Saya kira ini sudah capek kita dengarkan pernyataan-pernyataannya yang tidak pernah masuk di akal, yang tidak rasional, yang susah menerima atas sebuah kebenaran. Nah, inilah orang-orang yang dibutakan mata hatinya, sahabat-sahabat. Karena dia betul-betul sulit menerima atas kenyataan-kenyataan yang ada. Yang dia hanya mau menerima adalah bagaimana si Sugih Nur itu dibebaskan karena dia tidak bersalah. Apanya yang tidak bersalah, sahabat-sahabat. Nah, tetapi karena kita juga berharap dan menunggu seperti apa nanti putusan majelis hakim atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan saya kira majelis hakim akan mempertimbangkan semua hal yang sudah terjadi di dalam proses persidangan, baik pemeriksaan saksi fakta, bukti-bukti, sampai pada pemeriksaan saksi ahli. Kan saya kira sudah clear, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Silahkan sahabat-sahabat memberikan komentar di video ini. Seperti apa harapan-harapannya sahabat-sahabat? Apakah sama dengan yang diharapkan oleh para pendukung si Sugih Nur, atau malah sebaliknya, sahabat-sahabat? Silahkan sahabat-sahabat berkomentar di video kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.